Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Mutiara Hakim, kelas KP3A absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah auditing mengenai audit internasional. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, kegiatan transaksi-transaksi luar negeri pada bank devisa. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan KAP internasional. Yang ketiga, sejarah kantor akuntan publik internasional. Yang keempat yaitu manfaat audit internasional. Yang kelima, prinsip dasar audit internasional. Dan yang keenam yaitu laporan audit internasional. Baik, untuk materi yang pertama yaitu adalah kegiatan transaksi-transaksi luar negeri pada bank devisa. Apa itu bank devisa? Bank devisa berasal dari kata bank dan devisa. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan devisa adalah semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima dalam dunia internasional. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor-impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan transaksi-transaksi bank devisa. Kegiatan transaksi bank devisa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menerima tabungan falas. Menerima tabungan falas maksudnya yaitu penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk valuta asing. Kemudian yang kedua yaitu mengirim dan menerima transfer dan inkaso falas. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek, bilet giro, kwitansi, surat promes atau aksep, dan hadiah undian. Kemudian yang ketiga yaitu melayani pembukaan dan pembayaran LC. LC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu melakukan jual beli valuta asing. Tujuan utama dari pertukaran asing adalah untuk membantu perdagangan internasional dan investasi dengan memungkinkan perusahaan untuk menkonversi satu mata uang ke mata uang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri adalah suatu proses pemindahan dana yang terjadi dalam wilayah suatu negara atau antar negara dari pihak pengirim dana kepada pihak penerima dana atas dasar suatu transaksi ekonomi yang melibatkan instansi dalam suatu mekanisme sistem pembayaran. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan KAP internasional. KAP dapat tumbuh menjadi bertaraf internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain hubungan antar negara yang terlibat di bisnis internasional. Dengan beroperasinya KAP secara internasional, diperlukan standarisasi yang dapat dipakai oleh para akuntan publik di berbagai negara agar laporan audit dapat digunakan di berbagai negara yang berbeda. The Big Six merupakan 6 KAP terbesar yang bekerja secara internasional. KAP tersebut adalah Arthur Andersen, dan yang kedua yaitu Coopers & Lybrand, yang ketiga yaitu Deloitte Touche Tohmatsu, yang keempat yaitu Ernst & Young, yang kelima KPMG Pitt Marwick, dan yang keenam yaitu Pricewaterhouse. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah kantor akuntan publik internasional. Pada awalnya, KAP dibentuk di Inggris pada abad 19 dan berlanjut di Amerika Serikat. Karena ada peningkatan hubungan perdagangan antara Inggris dan AS, dirasa perlu adanya KAP yang beroperasi secara internasional. KAP-KAP kecil bergabung melalui proses merger dan akuisisi membentuk KAP yang lebih besar dan dapat beroperasi di berbagai negara. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan profesi akuntan publik di beberapa negara. Di sini disebutkan ada 3 negara yaitu Jerman, Belanda, dan Jepang. Di Jerman diperlukan kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi untuk menjadi akuntan. Kemudian peraturan yang ada cukup kompleks. Di Belanda banyak praktisi akuntan yang menjadi pengajar di universitas dan telah dibuat standar akuntansi oleh Dutch Institute. Kemudian di Jepang, profesi akuntan belum terlalu diminati. Kemudian penyusunan standar akuntansi terpencar ke berbagai departemen. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan audit internasional. Beberapa aspek dalam audit internasional telah memiliki kesamaan, antara lain dalam definisi, tujuan, kerangka, standar, dan prosedur. Juga ada perbedaan dalam hal latar belakang pendidikan seorang auditor internasional.
di satu negara mensyaratkan auditor internasional harus bergelar master, sedangkan di negara lain tidak. Ada pula perbedaan antara lain dalam teknis pembuatan kertas kerja dan laporan audit. Isu penting dalam harmonisasi audit internasional yaitu antara lain aspek prosedural, misalnya laporan audit bentuk panjang di Eropa daratan versus laporan bentuk pendek dan teknik kertas kerja yang kompleksa di negara-negara berbahasa Inggris. Kemudian, kualifikasi auditor, misalnya di Jerman, mensyaratkan auditor minimal berpendidikan master atau di Inggris yang tidak memberikan persyaratan untuk auditor. Kemudian, isu lainnya yaitu prinsip-prinsip dasar auditing diatur dalam IAG nomor 3, yaitu yang pertama integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua yaitu kerahasiaan, yang ketiga keahlian dan kompetensi, yang keempat pekerjaan yang dilakukan pihak lain, yang kelima dokumentasi, yang keenam perencanaan, dan yang ketujuh yaitu bukti audit. Selanjutnya, manfaat diadakannya standar audit internasional, yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu memberi keyakinan kepada pengguna dari laporan audit yang dihasilkan di luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu membuktikan bahwa standar akuntansi keuangan telah ditaati. Yang ketiga yaitu membantu penggunaan laporan audit dalam membuat perbandingan keuangan internasional. Kemudian yang keempat, membantu memperbaiki dan menyempurnakan standar akuntansi keuangan internasional. Kemudian yang kelima, membantu arus investasi dari negara maju ke negara berkembang. Yang keenam, memasukkan bagi suatu negara untuk menyusun standar audit di negara mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu menjamin bahwa auditing yang efektif dan terpercaya bagi manajemen, pemegang saham, dan kreditor. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar audit internasional. Prinsip dasar ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama integritas, objektivitas, dan independensi, yaitu auditor internasional dalam mengaudit tidak boleh subjektif. Kemudian yang kedua, yaitu keahlian dan kompetensi, yaitu auditor internasional harus memiliki keahlian tertentu sebelum melakukan audit. Kemudian yang ketiga yaitu kerahasiaan, yaitu data-data perusahaan tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak seharusnya menggunakan. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang dilakukan orang lain, yaitu seorang auditor tidak mengaudit perusahaan miliknya sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu dokumentasi, yaitu segala yang berkaitan dengan proses audit harus didokumentasikan. Yang keenam perencanaan, yaitu proses audit harus direncanakan terlebih dahulu. Dan yang ketujuh yaitu bukti audit, yaitu bukti audit yang relevan dengan proses pengauditan. Materi selanjutnya yaitu mengenai laporan audit internasional. Sehubungan dengan adanya perbedaan bentuk laporan audit di berbagai negara, dikeluarkanlah beberapa aturan oleh International Auditing Practice Committee yang merupakan komite senior dari IFAC. Hingga saat ini, dari hasil survei perbandingan antara negara didapatkan bahwa perbedaan laporan audit di beberapa negara adalah yang pertama yaitu alamat pihak yang dituju dalam laporan audit. Yang kedua yaitu tidak menentukan prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang diuji. Dan yang terakhir yaitu indeksasi laporan audit. Laporan keuangan yang dapat digunakan di negara lain yaitu audit atas laporan keuangan perusahaan multinasional harus sesuai dengan standar audit yang diterima di perusahaan induk. Laporan auditor domestik mengenai entitas domestik bisa menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum di negara lain. Kemudian independensi auditor internasional. Adapun organisasi KAP yang merupakan bagian dari perusahaan tertentu tidak dapat menjamin objektivitas jika mengaudit perusahaannya sendiri. Auditor internasional harus independen dengan tujuan mempertahankan objektivitas dan integritas dari suatu laporan audit. Kemudian kualifikasi auditor internasional. Auditor internasional harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi untuk praktek secara internasional. Sertifikasi itu berdasarkan latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi dan pengalaman. Kemudian audit internasional dikaitkan dengan hukum. Terkadang ada hukum internasional yang berlakunya kurang efektif, khususnya dalam masalah akuntansi. Jika negara lokasi perusahaan yang diaudit adalah negara yang berdaulat, hukum lokal adalah hukum yang berlaku paling kuat. Kemudian, auditor internasional harus memahami hukum di negara asalnya dan di negara lain tempat dia menjalankan audit. Selanjutnya yaitu riset untuk audit internasional. Manfaat riset ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar audit internasional, etika profesi, persyaratan pendidikan, dan berbagai kondisi audit lainnya. Kemudian penerapan standar internasional.
Penerapan standar terkadang kurang kuat karena standar akuntansi bukanlah merupakan suatu hukum. Agar para akuntan tidak sampai terjerat masalah yang serius, maka diperlukan penetapan standar kompetensi seseorang auditor dari sisi pendidikan dan pengalamannya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.